Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini khusus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita akan membahas tentang guru kreatif, guru menginspirasi. Sebelum kita bahas, saya ingin menunjukkan ke kalian sedikit fakta dan statistik tentang pentingnya seorang guru dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama, rata-rata seorang guru berpengaruh terhadap lebih dari 3.000 murid di sepanjang karirnya. Yang kedua, lebih dari setengah murid mengatakan guru membantu mereka di masa-masa sulit. Yang ketiga, 3 dari 4 murid mengatakan bahwa guru adalah seorang mentor dan juga role model. Yang keempat, hampir 4 dari 5 murid mengatakan bahwa guru menyemangati mereka dalam mengejar mimpi mereka. Yang kelima, lebih dari 4 murid mengatakan bahwa guru meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan yang keenam, hampir semua orang mengatakan bahwa guru dapat mengubah arah hidup muridnya. Dari statistik-statistik ini, bisa kita simpulkan bahwa seorang guru memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan murid-muridnya. Pertanyaannya, Anda mau jadi guru yang bagaimana? Kalau hari ini kita akan bahas tentang guru kreatif, guru menginspirasi. Saya yakin Anda pasti punya pendapat masing-masing tentang bagaimana guru yang kreatif dan juga guru yang menginspirasi. Kalau menurut saya pribadi, ada 3 ciri khusus. Yang pertama, open mind. Kenapa open mind? Gimana Anda mau jadi guru yang kreatif? Kalau misalnya Anda tidak terbuka sama hal-hal atau ide-ide yang baru. Saya beri contoh. Ketika saya kelas 3 SD, saya ada pelajaran IPA. Seperti anak-anak SD pada umumnya, ketika pelajaran IPA kita menanam tanaman. Guru saya memberikan tugas untuk mencatat setiap pertumbuhan tanamannya setiap hari. Nah, di sini yang unik ada yang terjadi pada siswa-siswa laki-lakinya. Kenapa? Ketika setiap hari, ketika kita menghitung pertumbuhan-tumbuhannya, ada rasa kompetisi yang muncul di antara para siswa. Jadi kalau misalnya tanamannya masih kecil, ketika melihat tanaman temannya yang besar, ada rasa kecemburuan, ada rasa iri. Nah, disitulah yang dimanfaatkan oleh guru IPA saya. Guru IPA saya tiba-tiba waktu itu menyarankan, di sini ada enggak yang mau tanamannya kita tambahkan pupuknya? Ini pupuk yang bagus, yang mahal. Kalau kalian pakai ini tanamannya bakal cepat besar. Nah, di sini saya sebagai murid yang punya jiwa kompetitif tinggi tertarik oleh hasutan guru saya. Akhirnya saya berikanlah tanaman saya itu pupuk yang banyak. Tapi keesokan harinya yang terjadi justru sebaliknya. Tanaman saya nggak tambah tumbuh tinggi dibandingkan teman-teman saya, justru mati layu. Nah, di situ saya heran, saya juga sedih, saya juga marah ke guru saya. Tapi di balik kegagalan saya itu dan di balik rusaknya tanaman saya, ada pelajaran berharga yang sampai sekarang saya masih ingat. Jadi ketika tanaman itu layu dan waktunya pelajaran guru saya mengumpulkan semua muridnya untuk melihat tanamannya. Di situ guru saya bilang bahwa untuk pertumbuhan makhluk hidup kita tidak bisa memaksakannya. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan lingkungan dan asupan serta kondisi yang paling baik untuk memungkinkan makhluk hidup itu berkembang. Di akhir sesi, guru saya mencoba menghibur saya.
Tenang aja, meskipun kamu gagal dalam mencoba hal yang baru, kalau kamu sukses dalam mencoba yang baru, kamu bisa dibilang orang yang kreatif. Selain itu, meskipun kamu gagal dalam praktek menanam kali ini, saya yakin kamu yang mendapatkan pelajaran terbanyak di praktek kali ini. Dari kalimat guru saya tersebut, saya berkesimpulan bahwa ciri kedua guru kreatif adalah berfokus pada progres. Sukses, gagal, kalah, menang, itu hal yang biasa dalam hidup. Yang membedakan cuma sikap kita dalam menghadapinya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita terus berkembang. Lanjut ke ciri yang ketiga, berwawasan luas. Ketika pelajaran IPA guru saya ini, dia selalu punya cerita-cerita yang menarik yang bisa dihubungkan ke pelajarannya. Contoh, kita baru saja belajar praktek menanam. Di tengah-tengah pelajaran, dia bisa saja menghubungkan tentang pelajaran menanam tadi ke pengaruhnya terhadap lingkungan, pengaruh hasil panennya terhadap petani, pengaruh jumlah hasil panen terhadap harga di pasar. Ya memang untuk anak SD waktu itu reaksi yang kita lakukan di kelas ketika guru kita menjelaskan kebanyakan ini orang ngomong apa ya, tapi kelasnya selalu berjalan menarik dan selalu ada hal baru yang kita dapat. Meskipun apa yang guru saya sampaikan itu baru nyambung, baru klop ketika kita sudah kuliah ataupun masuk di dunia kerja atau usaha. Disinilah saya menarik kesimpulan bahwa guru kreatif itu aslinya cuma guru yang bisa bersenang-senang dengan materi yang dia mau lakukan atau ajarkan. Jadi entah pelajarannya bagaimana, dia pasti berpikir gimana caranya biar hal ini jadi menyenangkan, jadi seru. Dengan sendirinya bakal muncul ide-ide yang kreatif dari pertanyaan itu saja. Sekarang kita lanjut ke guru yang menginspirasi. Kalau menurut saya pribadi, guru yang menginspirasi memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama, dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Jadi sebelum dia mengingatkan atau menasehati orang lain, dia sudah mempraktekannya terlebih dahulu. Jangan sampai Anda mengingatkan orang lain agar tidak merokok, tapi Anda sendiri masih merokok. Ya jangan heran kalau misalnya apa yang Anda omongkan tidak didengarkan oleh orang lain. Ciri yang kedua, dari pengalaman saya sebagai murid, guru yang pernah menginspirasi saya memiliki ciri ini. Dia tidak pernah menjudge muridnya. Jadi seandainya muridnya mengalami penurunan performa dalam belajar atau mungkin kesulitan di dalam kelas, dia tidak serta-merta mendiskriminasi atau menghakimi si murid, tapi dia mencoba mengerti, memahami, dan aktif mencari tahu kenapa murid ini bermasalah. Karena pasti ada alasannya, bisa saja mungkin orang tuanya baru saja meninggal, mungkin saja dia punya penyakitnya yang lagi kambuh, bisa juga dia dibully temannya di kelas. Jadi ada banyak faktor. Ciri yang ketiga, bisa menjadi role model. Entah seberapa sukses atau seberapa gagal si guru ini dalam hidupnya, dia tetap bisa menjadikan pengalaman hidupnya menjadi pelajaran yang berharga bagi murid-muridnya. Seandainya dia guru yang sukses, dia akan bisa membagikan pengalamannya bagaimana cara dia mencapai kesuksesan kepada murid-muridnya. Sedangkan dia guru yang gagal, yang mengalami banyak masalah di masa lalu, dia bisa memberikan pelajaran ke muridnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan keputusan-keputusan buruk yang sudah dia buat. Ketika saya membuat dan mengedit video ini, ada satu ciri guru menginspirasi lagi yang muncul dari hasil diskusi saya dengan ayah, ibu, dan juga adik-adik saya. Guru yang menginspirasi memiliki banyak cerita bagaimana mereka menjadi guru yang menginspirasi. Kebanyakan memiliki satu kesamaan. Mereka tetap menyampaikan ilmunya,
tanpa peduli batasan yang ada. Dan ini terjadi kepada mereka.